Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sehat pada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Stanley Wiko, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan NIM 205190173. Saat ini saya berada di semester 4 dan pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban saya dalam ujian akhir semester Kapitas Rekta Hukum Pidana kelas C dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Heri Firmansyah, SHM Hum MPA. Di sini saya akan menjelaskan dua materi Kapitas Rekta Hukum Pidana beserta contoh kasusnya, yaitu yang terkait yang pertama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, dan yang kedua Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Undang-Undang TPPO. Baik, kita akan menuju pada pembahasan yang pertama adalah Undang-Undang ITE. Dewasa ini terdapat banyak hal yang tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan suatu individu dalam masyarakat. Salah satu dari banyak hal tersebut adalah teknologi informasi. Semakin besar pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan manusia, maka semakin besar pula risiko teknologi informasi untuk disalahgunakan. Pada realitanya, banyak hal buruk yang dapat terjadi melalui teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya perlu diperhatikan, tetapi juga perlu diatur dalam hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau Undang-Undang ITE disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Adapun pasal yang diubah dalam perubahan ini adalah pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 31 ayat 3. Berikut rincian dalam perubahan Undang-Undang ITE ini, yaitu yang pertama, menghindari multitafsir pada ketentuan pasal 27 ayat 3 dengan cara menambahkan penjelasan atas istilah ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, menegaskan ketentuan ini adalah delik aduan bukan delik umum, serta menegaskan bahwa unsur pidananya mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Yang kedua, menurunkan ancaman pidana pada dua tindak pidana, yaitu penghinaan dan atau pencemaran nama baik dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun, dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah menjadi paling banyak 750 juta rupiah, serta pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun, dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah menjadi paling banyak 750 juta rupiah. Yang ketiga, melaksanakan dua putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengubah ketentuan pasal 31 ayat 4 yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara penyadapan dalam PP menjadi dalam undang-undang, serta menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 mengenai keberadaan informasi dan elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Yang keempat, melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada KUHP, yaitu penyesuaian kembali dengan ketentuan KUHP dalam hal penggeledahan dan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, serta penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Yang kelima, memperkuat peran penyidik PNS dalam ketentuan pasal 43 ayat 5 dalam hal berwenang membatasi atau memutuskan akses hingga meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait dengan tindak pidana teknologi informasi. Yang keenam, menambahkan ketentuan mengenai hak untuk dilupakan pada ketentuan pasal 26, yaitu setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan, serta menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan. Yang ketujuh, menambahkan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik pada ketentuan pasal 40, yaitu pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang, serta berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Walaupun undang-undang ini telah mengalami perubahan, masih banyak kritikan dari para pengamat hukum bahwa beberapa pasal di dalamnya cukup problematik. Berdasarkan paparan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network, beberapa persoalan terhadap Undang-Undang ITE adalah pasal 27 hingga pasal 29 dalam bab kejahatan cyber, dan juga pasal 26, pasal 36, pasal 40, dan juga pasal 45. Persoalan yang terdapat di antaranya adalah mengenai penafsiran hukum.
di mana rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE tersebut tidak ketat atau karet dan tidak tepat, serta menimbulkan ketidakpastian hukum atau multitafsir. Selain itu, pada penerapannya, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum di lapangan. Yang terakhir adalah dampak sosial yang ditimbulkan, di mana pada pasal-pasal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi negatif, seperti ajang balas dendam, barter kasus, hingga menjadi alat shock terapi dan juga memberikan chilling effect. Berdasarkan contoh kasus yang terjadi belum lama ini, seorang musisi Indonesia yaitu Ahmad Dhani terjerat pasal 27 ayat 3, jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, di mana terdakwa membuat konten video yang berisi kata idiot yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat terdakwa menginap. Atas pernyataannya, kelompok yang menamakan Koalisi Bela NKRI melaporkan Dhani ke Polda Jawa Timur pada tanggal 30 Agustus 2008. Kelompok itu merasa Dhani melakukan pencemaran nama baik. Karena kasus inilah Ahmad Dhani dikenakan tuduhan atas pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berujuk pada pasal 311 KUHP. Jika melihat kasus tersebut, terdakwa dapat dipidana jika memenuhi unsur yang ada di dalam pasal tersebut, di mana pengertian dari pencemaran nama baik merujuk pada pasal-pasal mengenai penghinaan yang diatur dalam KUHP. Dalam membuktikan apakah adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks dalam suatu informasi dianggap penting untuk ditelaah dan penilaiannya bersifat subjektif karena hanya dapat dinilai oleh target sasaran dari konten tersebut yang menjadi korban, dan di sini hanyalah korban yang dapat menilai apakah konten tersebut mengandung unsur penyerangan terhadap kehormatannya atau tidak. Selain itu, sedangkan secara konteks dapat dinilai secara objektif melalui maksud dan tujuan pelaku atas pembuatan serta penyebarluasan konten tersebut. Kemudian kita akan beralih pada pembahasan yang kedua, yaitu tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang bukan merupakan masalah baru di Indonesia, serta bagi negara-negara lain di dunia. Tidak banyak negara yang mengawali sejarah lahirnya konvensi-konvensi sebagai upaya untuk menghilangkan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak secara lintas batas negara untuk tujuan prostitusi. Apalagi menyinggung dari sisi kejahatan dengan nilai keuntungan finansial terbesar, perdagangan orang meraih peringkat ketiga setelah kejahatan penyelundupan senjata dan peredaran narkoba. Perdagangan orang atau human trafficking menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, serta memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara ataupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Berdasarkan definisi tersebut, perdagangan orang dapat dipahami mengandung 3 unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Bila yang menjadi korban adalah orang dewasa atau umur yang telah lebih dari 18 tahun, maka unsur-unsur trafficking yang harus diperhatikan adalah proses, cara, dan tujuan. Sedangkan apabila korban adalah anak-anak atau umurnya masih kurang dari 18 tahun, maka unsur-unsur trafficking yang harus diperhatikan adalah proses dan tujuan, tanpa harus memperhatikan cara terjadinya trafficking. Unsur proses di sini adalah apakah pergerakan seseorang yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang tersebut melalui direkrut, ditransportasi, dipindahkan, ditampung, atau diterimakan di tujuan. Sedangkan unsur cara di sini adalah apakah seseorang mengalami tindakan diancam, dipaksa dengan cara lain, diculik, menjadi korban pemalsuan, ditipu, atau menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan, sehingga menjadi korban trafficking. Kemudian dilihat dari tujuan eksploitasi adalah apakah korban tereksploitasi dalam tindak pelacuran, bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, tugas militer paksa, pengambilan organ tubuh, ataupun praktik-praktik lainnya yang menjadi tujuan dari eksploitasi tersebut. Jikalau memenuhi semua unsur tersebut, maka seseorang dapat kita pastikan menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Pasal 2 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Ada berbagai kategori pelaku tersebut yang dihimpun dalam undang-undang ini. Yang pertama, agen perekrutan tenaga kerja, baik ilegal maupun ilegal, yang membayar agen atau calo untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis, serta menempatkan buruh dalam kerjaannya di negara tujuan. Yang kedua, agen atau calo, baik WNI maupun WNA,
yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa maupun tokoh masyarakat. Agen dapat bekerja secara bersamaan guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya. Yang ketiga, majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh, dan lainnya. Yang keempat, unsur pemerintah yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja, atau bahkan memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal, termasuk pembiaran oleh polisi ataupun petugas imigrasi. Yang kelima, pemilik atau pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji, atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun. Undang-undang ini memberikan sanksi pidana secara kumulatif berupa penjara antara 3-15 tahun dan denda antara 120 juta rupiah hingga 600 juta rupiah. Dan juga jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana tersebut. Dan juga jika mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia, maka diancam dengan penjara antara 5 tahun hingga seumur hidup dan denda antara 200 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah. Selain itu, bagi setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana tersebut tidak terjadi, maka orang tersebut akan dipidana dengan pidana penjara antara 1 hingga 6 tahun dan pidana denda antara 40 juta rupiah hingga 240 juta rupiah. Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal, ada hak-hak yang dimiliki oleh korban perdagangan orang, yaitu yang pertama, korban mendapat ganti rugi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan dari pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan tersebut. Yang kedua, korban menolak restitusi untuk kepentingan pelaku maupun karena tidak memerlukan. Yang ketiga, korban mendapatkan restitusi atau kompensasi untuk ahli warisnya apabila korban tersebut meninggal dunia karena tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Yang keempat, korban mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi. Yang kelima, korban mendapatkan hak miliknya kembali. Yang keenam, korban mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melaporkan tindak pidana yang menimpa dirinya dan apabila menjadi saksi atas tindak pidana yang terjadi. Yang ketujuh, korban mendapat bantuan penasihat hukum. Dan yang kedelapan, korban berhak mempergunakan upaya hukum. Berdasarkan contoh kasus yang belum lama terjadi, terdakwa William Gozali selaku perekrut tenaga kerja diputus 3 tahun 4 bulan serta membayar denda dan ganti rugi kepada korban ex ABK China Longsing 629 sebesar 776.500.000 rupiah oleh Pengadilan Negeri Brebes. Dia dijerat dengan pasal 4 Undang-Undang TPPO bahwa telah terbukti membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi. Kasus yang cukup miris ini bermula dari 3 WNI yang merupakan anak buah kapal meninggal dunia di kapal tersebut karena perbudakan. Para ABK tersebut diduga diwajibkan bekerja dengan sangat tidak manusiawi, yaitu bekerja selama 18 jam per hari, 6 jam untuk istirahat sekaligus jam makan, tidak mendapatkan air layak minum dan hanya dapat meminum air laut yang difiltrasi, dan juga hanya menerima gaji 140.000 won atau sekitar 1,7 juta rupiah. Hal ini mengakibatkan 3 nyawa ABK pada saat itu melayang karena terserang penyakit dalam kapal tersebut. Jenazah mereka pun tidak dibawa ke daratan, melainkan dimasukkan ke dalam kantong, kemudian dilarung di tengah laut. Adapun 14 ABK yang tersisa pada saat itu kemudian dipulangkan ke Indonesia dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait dugaan kuat eksploitasi terhadap mereka. Demikian penjelasan saya terkait 2 materi Kapitas Rekta Hukum Pidana beserta contoh kasusnya, yaitu yang terkait Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang TPPO. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Heri Firmansyah, SHM Hum MPA, aplikasi Canva, website Aptika Kominfo, website DSLA Law Firm, website KPAI, website FH Universitas Patimura, website jurnal UNS, dan juga pihak lainnya, serta para pemerhati hukum yang telah menonton presentasi saya pada kali ini. Semoga rangkaian penjelasan saya dapat memberikan wawasan dan hal positif kepada para penonton, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata yang terjadi, dan terima kasih atas perhatian para penonton. Saya pamit undur diri dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.